Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasika Salsabila dan NPM 2311031071. Di sini saya akan membahas materi mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Yang pertama yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Pengertian laporan keuangan konsolidasi yaitu laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal yang terpisah menjadi satu laporan keuangan untuk entitas ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi termasuk penggunaan kertas kerja dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak-anak perusahaan sehingga sebagai entitas tunggal. Titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasi yaitu pembukuan dari masing-masing entitas terpisah. Karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan, seluruh nilai yang tertera dalam laporan konsolidasi aslinya terdapat di pembukuan induk perusahaan atau anak perusahaan atau kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyesuaikan saldo gabungan untuk menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Laporan keuangan konsolidasi disusun setelah semua penyesuaian dan eliminasi dari saldo yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya, format kertas kerja. Kertas kerja konsolidasi mempunyai 4 kolom, yaitu yang pertama nama akun, yang kedua data neraca percobaan, yang ketiga ayat jurnal eliminasi, dan yang terakhir konsolidasi. Data neraca percobaan memiliki 2 kolom, yaitu induk dan anak. Selanjutnya, ayat jurnal eliminasi memiliki 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Selanjutnya, karakteristik ayat jurnal eliminasi. Ayat jurnal eliminasi digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi yang terpisah untuk mencerminkan angka yang akan muncul jika semua perusahaan yang secara legal terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal. Karakteristik selanjutnya yaitu ayat jurnal eliminasi hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan-perusahaan terpisah tersebut. Selanjutnya, kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku. Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, tidak ada alasan untuk mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Proses yang digunakan untuk menyusun neraca konsolidasi hanya sedikit lebih sulit pada saat 100% saham perusahaan dibeli pada harga yang berbeda dengan nilai bukunya. Selanjutnya, perlakuan diferensial positif. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Alasan yang pertama, kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang diidentifikasi. Dan yang ketiga, keberadaan goodwill. Selanjutnya, penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan. Pendekatan yang diterapkan untuk menyiapkan satu set lengkap laporan keuangan konsolidasi setelah penggabungan usaha sama dengan yang digunakan dalam menyiapkan neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan usaha. Konsolidasi setelah akuisisi anak perusahaan melibatkan perubahan-perubahan sejalan dengan berlalunya waktu. Hasil dari laporan keuangan sangat bergantung pada konsep laba bersih konsolidasi dan saldo laba konsolidasi. Selanjutnya, laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi dihitung dengan menambahkan bagian induk atas laba anak perusahaan disesuaikan dengan penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill.
dengan laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri, atau laba bersih induk perusahaan dikurangi pendapatan investasi dari anak perusahaan baik dengan metode biaya maupun ekuitas. Selanjutnya, contoh kasus konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Contohnya, PT Induk Sejahtera memiliki 100% saham PT Anak Makmur. Pada akhir tahun, PT Induk Sejahtera menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk menggabungkan laporan keuangan PT Anak Makmur dengan laporan keuangannya sendiri. Langkah-langkah dalam proses konsolidasi yaitu yang pertama menggabungkan laporan keuangan, yang kedua mengeliminasi akun investasi, yang ketiga mengeliminasi transaksi intragrup, dan yang terakhir penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Hasilnya, laporan keuangan konsolidasi hanya akan menunjukkan kepemilikan penuh PT Induk Sejahtera tanpa adanya porsi kepemilikan non-pengendali karena PT Anak Makmur dimiliki 100%. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.